Hey again everyone, happy weekend dan welcome back di Bitcoin Update ya. Teman-teman, kita udah melihat Bitcoin hampir breakout dari level yang sangat-sangat critical. Walaupun di daily-nya sih demikian terlihat seperti sudah, tapi sebetulnya ini baru diagonalnya dan kita belum ngelihat dia breakout benar-benar clean dari area support resistance yang ada pada kisaran $68.500 ya, lebih kurangnya di sini. So ya, masih banyak yang perlu kita diskusi ya guys. Jadi pada video ini kita pengen bedah sedikit beberapa hal yang sekiranya saya perlu tambahkan lagi kepada teman-teman atas beberapa video-video yang saya sudah sempat sampaikan dan sudah sering kali kita bahas juga pada saat live streaming, terutama pada saat kita berbicara tentang hal-hal yang justru sebenarnya sudah mendukung sekali untuk market crypto, terutama Bitcoin di sini, itu memasuki fase rally-nya pada saat kuartal 4 dan kuartal 1 2025. Salah satu faktornya udah tahu ya teman-teman, yaitu US election. Dan sering kali saya bahas juga di sini guys. Ya, beberapa faktor-faktor yang ikut mempengaruhi. Jadi kalian bisa mampir cek ke Twitter ya, itu saya anggap sebagai bagian dari journaling saya juga. Jadi kalian bisa lihat di situ apa-apa saja sih yang saya perhatikan dan sebenarnya poin-poin yang menurut saya bisa mendukung, sehingga saya juga lebih confident gitu. Dalam konteks di sini saya bisa nge-hold Bitcoin saya lebih pede atau lebih yakin gitu. Karena kadang-kadang kita juga sebagai holders kan pastinya ada rasa galau, pastinya ada rasa mungkin khawatir ya, ini kira-kira market masih bisa naik nggak nih? Apa jangan-jangan udah mentok di sini nih dan lain sebagainya. Yang terakhir banget saya update itu seputar ETF. Jadi saya coba untuk bahas di sini. Guys, ETF 4 hari terakhir. Ini belum tanggal 18 Oktober nih. Saya sengaja belum refresh yang terbaru. Kita lihat yang terbaru. Ya, pada tanggal 18 Oktober, total inflow 273,7 juta dolar. Ini kalau kalian hitung dari tanggal 14 ketemu tanggal 18, saya coba hitung ya. Saya keluarin kalkulator nih. Saya tambah 371, tambah 458, tambah 470, tambah 273. Totalnya 2,1 miliar dolar guys. Hanya dalam waktu 1 minggu. Bahkan lebih tepatnya 5 hari kerja, nggak sampai 1 minggu. 1 minggu itu kan 7 hari ya teman-teman. Dan 2,1 miliar dolar ini sekaligus menambahkan porsi ETF net flow ya ke tertingginya, yaitu di angka 21 miliar dolar guys. Amazingly, ini hanya terjadi dalam waktu singkat. Jadi kalau buat teman-teman yang masih punya pemikiran bahwa market itu, terutama market price untuk Bitcoin ya, masih bisa turun sampai ke harga 48.000, even lower sampai ke 38.000. Menurut saya, kalian harus react the market sih. Karena at current condition, kita tidak lagi menunjukkan probabilitas yang tinggi ke arah level tersebut, kecuali ada kondisi event yang mempengaruhi dan sifatnya sangat masif. Mungkin seperti pandemi ya, pada saat COVID-19, ketika COVID-19 breakout ya, ya itu bisa menyebabkan kondisi seperti itu terjadi. Tapi kalau misalkan tidak ada, dan kita juga tahu ya, selection itu udah tinggal 2 mingguan lagi lebih kurangnya, dan satu-satunya yang menjadi penghalang antara momen saat ini ke US election itu adalah soal rencana serangan balik dari Israel terhadap Iran. Apakah itu akan membuat market dump? Mungkin, tapi apakah dumpnya akan separah itu? Kayaknya enggak juga. Paling enggak kita bakal ngelihat fear and greed bisa dibalikin ke netral dulu, and then market preparing load up lagi lebih banyak, ETF-nya juga sama, load up lagi lebih banyak, dan pada akhirnya boom, baru meletus guys. Kita kalau lihat ya, klien BlackRock, ini salah satu klien yang terfomo kayaknya ya. At least dari tanggal 15 sampai 17, peningkatannya luar biasa signifikan. Itu artinya mungkin tim risetnya dari si BlackRock juga memberikan satu buah faktor yang membuat para kliennya ini lebih yakin. Atau jika teorinya benar teman-teman, ya pada dasarnya mereka sudah selesai summer holiday, jadi baru ada kesempatan nih untuk kembali masuk ke market. Dan kira-kira mungkin ya mereka bisa menilai dari beberapa aset yang ada seperti S&P 500, Nasdaq, dan salah satunya di sini adalah Bitcoin.
mana nih yang kira-kira growth-nya akan lebih menarik sepanjang kuartal 4 sampai kuartal 1 di 2025. Nah, di situ mungkin jadi pertimbangan mereka juga, sehingga ya daripada saya berspekulasinya di stock market, kelihatannya naiknya juga udah mulai poco-poco, mungkin mentok-mentok kita bisa gain around. Kalau stock market ya kayak S&P 500 gitu kayaknya udah dapat 10-15% lagi aja sampai kuartal 1 selesai, tampaknya udah cukup bagus gitu. Tapi kalau kita ngelihat historical data Bitcoin, apalagi pada saat bull run atau pada saat setelah halving, jadi memang cycle-nya teman-teman, kecenderungan ngelihat pergerakannya relatif lebih hijau. Kalau 2020 sih karena ada stimulus ya teman-teman, ada quantitative easing, suntikan duit dari the Federal Reserve. Jadi bisa dibilang apakah itu relate dengan kondisi saat ini? Mungkin nggak terlalu, tapi tetap demikian ya. Sejelek-jeleknya aja kita lihat halving cycle 2016. Ini 14 sampai 5,4 dan 30,8%. Tetap somehow lebih bagus dari performance-nya si S&P 500 kalau dalam satu kuartal aja gitu. Jadi kalau misalkan ada banyak orang yang di saat ini ya, saya bisa bilang Wall Street, mereka lebih pilih untuk berspekulasi pada Bitcoin. Saya rasa itu hal yang sangat wajar. Itu pun saya cukup yakin kok dari sekian banyak uang ini mungkin nggak sampai sekian persen dari portofolio mereka gitu ya. I mean nggak lebih dari 50%. Probably some of them bisa aja kayak cuma 30% atau mungkin 25%. Ya saya nggak tahu porsinya karena setiap orang punya risk profile yang berbeda-beda. Tapi demikian uang itu udah cukup besar untuk masuk ke market crypto atau market Bitcoin. Ya, at the beginning kita bakal ngeliat Bitcoin bisa rally terlebih dahulu. Dan salah satu faktor yang mendukung itu Bitcoin dominance-nya. Ya, ini sudah creating highest point yang baru at least buat 2024 teman-teman sekalian, dan bahkan dari 2022 sih kalau kalian ngecek dari perspektif yang lebih lama ya. Ini sejak 2022 nih kita ngelihat dia bottoming di sini, kemudian kan 2022 dia transisi ya, start create trend bullish dan naik terus. Tapi kalau kita lihat teman-teman sekalian, naiknya semakin lama semakin poco-poco. Nah, kenapa kita bilang ini poco-poco? Ya sebenarnya sih saya rasa wajar ya, karena biar gimana pun pasar meme benar-benar lagi mengkontrol pergerakan market altcoins terutama. Rata-rata yang perform hari ini aja meme lagi guys ya. Jadi kalau kalian cek tuh gara-gara Dogecoin yang terakhir di shield sama si, kalau kita bilang Elon Musk ya, di retweet lagi sama si Donald Trump, performance-nya luar biasa. Habis itu di follow up dengan Shiba Inu, di follow up dengan Turbo, ya. There's a lot of token currently yang meme coin perform ya during the weekend, dan ini amazingly bisa dibilang mengambil banyak sekali porsi market cap daripada altcoin. Saya rasa koin-koin meme ini, dan hype ini akan terus berlanjut entah sampai kapan ya teman-teman sekalian. Mungkin sampai at the end of this bull cycle ya, baru nanti mungkin setelah bull cycle kali ini akan ada peralihan lagi dan akan ada naratif yang lebih menarik lagi coba untuk digoreng oleh para pelaku pasar. Oke, so now let's have a look here. Balik lagi ke Bitcoin di perspektif daily, kita ngelihat dia memang udah berusaha closing dari trend line-nya diagonal teman-teman. Tapi apakah ini cukup? Karena kita masih punya yang horizontal ya. Jadi horizontalnya di sini belum berhasil di breakout. Technically kita melihat bahwa ya resistance itu masih berdiri di sana dan somehow bisa ngasih reaction pada Bitcoin untuk tetap kembali at least banget mengalami koreksi, walaupun nggak banyak tapi bisa. Oke guys, yang saya khawatirkan sih ya mudah-mudahan tidak terjadi ya kondisinya kayak di sini gitu. Tapi ini beda cerita ya, karena ini pertama baru memasuki bulan Juli juga, kemudian ada berbagai event yang terjadi di situ pada awal Agustus, di mana Japanese carry trade ya waktu itu lumayan hot, kemudian ada transisi yang terjadi. Wah, itu ceritanya panjang teman-teman ya, tapi nggak bisa dikorelasikan, atau bukan dikorelasikan sih, kalau kita bilang nggak bisa disamain dengan kondisinya saat ini yang sudah jauh berbeda. Kayak The Fed sudah rate cut sejak September, kemudian kita tahu juga recently ada impact-impact yang positif ya datang dari berbagai kebijakan-kebijakan secara makro seperti China yang hendak melakukan stimulus,
Kemudian juga di sini kita ngelihat dari faktor ETF juga sudah semakin hype, ya summer juga sudah selesai, which means money flow lebih signifikan nih untuk masuk ke dalam market. Nah ini udah pasti berbeda sekali dengan kondisi yang pada di bulan Juli tadi kalau kita bahas. Nah sekarang Bitcoin, in case ya, sekali lagi saya remind ke teman-teman, in case kita ngelihat ada rejection, Anda tidak perlu khawatir. That could be the part untuk creating apa yang namanya higher low, guys. Ya, itu proses yang dibutuhkan oleh market untuk dia secara steady menciptakan tren yang relatif bagus. Itu aja pertimbangannya. So for now, sekalian saya pengen highlight ke teman-teman. Ya, ini major signal banget kalau misalkan weekly dia bisa crossing up kayak gini, MACD cross-nya. Harusnya sih bisa ya, karena closing weekly-nya bakalan atau big possibility dalam keadaan bullish. Ini cuma tinggal 1 hari 14 jam lagi teman-teman, ini nggak lama. Dan Sabtu Minggu kecenderungan marketnya biasanya konsolidasi, nggak terlalu banyak pergerakan impulsif dan signifikan. Lalu juga tidak lupa saya ingin remind, imbalance yang terakhir kali banget ya kita bahas itu udah beberapa minggu terakhir. Akhirnya imbalance-nya berhasil di-filled, guys. Dan di respect closing-nya juga di atasnya. Nah, sekarang perhatikan ya, ini weekly akan close dan bisa banget ngebentuk imbalance part 2. Oke, whether kamu mau ngambil dari sini nantinya kayak gini, atau kamu mau ngambil dari atas juga sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang pasti ya ada imbalance nanti di pembukaan candle weekly minggu depan. Dan imbalance itu ya sekali lagi bisa memberikan efek retrace atau koreksi terlebih dahulu mungkin untuk minggu depan ya, jatuhnya tanggal 21 sampai tanggal 25, dan setelah koreksi 27 sampai tanggal 31-nya pump hard tuh ya, adalah kemungkinan kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman. Nah untuk saat ini gimana guys, masih ingat nggak di video yang terakhir banget saya marking 66.700, saya bilang sama teman-teman ini adalah key level krusialnya kalian yang harus kita perhatikan. Selama dia nggak break dari situ, we are fine. And turns out market respect banget dari situ ya. Kalian bisa lihat 66.700 benar-benar di respect, nggak di breakdown. Itu pada saat ya saya update itu pada saat di sini nih kelihatan ya ada tanda-tanda mau breakdown, tapi di respect and then dia start going higher and higher now ya. Amazingly sekarang kalau saya extend sedikit ini, nah kita tuh lagi bertahan banget ya di atas SNR ini, tapi ya bukan berarti kalau misalkan dia breakdown terus dia langsung begini juga, enggak juga ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat pada prosesnya, ini beberapa poin yang saya bisa tambahkan. So we do have higher high here, and we have another one here. Yeah, I believe ini adalah higher low-nya nih. Ya, kita update teman-teman ya. This one is the higher low. Lalu dia berhasil menciptakan higher high di sini. Ya, saya nggak anggap ini valid banget karena kayak fake out aja gitu ya. Jadi kita anggap di sini higher high-nya. Dan sebenarnya belum bisa malah ya teman-teman. Kenapa belum bisa? Karena kita belum melihat adanya inducement. Inducement itu berarti ngambil internal low-nya di sini, dan belum ada ya. Kita cuma ngelihat dia koreksi tipis, membentuk semacam channel atau membentuk semacam falling wedge. We do have another breakout. Itu artinya ini adalah internal low kita. Nah, Bitcoin nih buat short term time frame teman-teman, dia masih bisa balik ke situ, tapi langsung mantul lagi tuh masih possible banget untuk terjadi. Dan kita bisa lihat itu dari pergerakan dalam beberapa hari terakhir. So far dia respect. Paling minggu depan bisa jadi ada perubahan yang signifikan karena berbagai kondisi yang baru. Ya itu nanti baru kita review kembali dan kita akan update ke teman-teman seperti biasa. Oke, so itu update dari saya sementara guys. For now, all I can say adalah Bitcoin still looking good. Dia masih membentuk struktur yang bullish pada lower time frame, dan selama dia masih bullish di lower time frame, saya ngerasa nggak ada reason buat kita terlalu spekulatif mengatakan bahwa ini bakal turun banget nih. Walaupun kita ngelihat daily-nya udah mentok, walaupun kita ngelihat berbagai indikator nunjukin ya kayak RSI-nya udah overbought, MACD-nya berpotensi divergence, kemudian stokastiknya juga sudah crossing di area overbought, tapi bukan berarti dia harus turun guys ya. Dalam beberapa case, terutama saat bull run,
itu yang namanya indicator hanya ngasih kita konteks kalau market itu akan mengalami koreksi atau proses sideways doang sementara waktu sebelum dia nerusin rally-nya lagi, dan itu masih bisa berlangsung untuk kondisinya saat ini. Oke, so thank you very much guys for watching this video. Kita ketemu lagi ya di update berikutnya. Probably tomorrow kita akan ada live streaming. And if you guys agree, please help me guys reach 500 likes button ya di video ini. Dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Happy weekend. Cheers guys. And God bless to you all. Bye-bye.